Sama-sama akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Boleh lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Sekali lagi boleh lambaikan, sekali lagi katakan shalom. Woo! Baik Bapak Ibu, Saudara, kita sama-sama akan membuka ibadah kita. Kami ucapkan selamat datang. Selamat beribadah di JKI Kana Family pada pagi hari ini. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa, tentunya luar biasa karena engkau adalah anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan. Dengan ucapan syukur kembali kita mau mengingat hari-hari di belakang, hari-hari yang lalu begitu besar kasih Tuhan. Sehingga hari boleh berlalu dan lagi-lagi ada pertolongan Tuhan yang boleh kita terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari dengan sama-sama kita memulai ibadah kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita membuka ibadah ini dengan doa pembuka. Bapa yang sungguh baik, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, kembali kami boleh datang di dalam gereja Tuhan. Dengan rasa syukur dan ungkapan rasa hati kami Bapa, menggebu-gebu Bapa. Karena Tuhan terlalu baik dan begitu banget, sangat baik Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam sepanjang hidup kami. Di mana kami boleh melihat, kami boleh dalam keadaan yang baik. Keluarga kami boleh dalam keadaan yang baik. Bahkan berkat-berkat yang tidak terlampau dalam pikiran kami Bapa. Boleh Tuhan sediakan Bapa. Boleh Tuhan cukupkan Bapa. Bapa, kalau kesempatan yang baik, yang manis pada pagi hari ini kami boleh datang. Kami mau Bapa satukan hati kami, pikiran kami. Kami mau kerahkan semua yang ada pada kami Bapa. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bentuk begitu kami bersyukur Bapa kepadamu. Dengan apakah bisa kami membalas kasih-Mu Bapa, selain daripada puji-pujian, daripada terima kasih kami yang dari sungguh dalam ini Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, demi kemuliaan-Mu, demi kehormatan-Mu Bapa. Kami menaikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan? Engkau begitu baik Tuhan. Selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Kami akan bersyukur kepadamu selama-lamanya. Karena tidak ada yang bisa
kita Bapa, kami berikan kepadamu selain daripada pujian dan sembahan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kembali kita mau katakan dari awal, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Amin. Mulia kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Hidup kami ada padamu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa? Dengan apa Tuhan? Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pan, mari bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita menyembah. Oh, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh, selamanya. Engkau begitu ajaib Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan berikan. Oh ya Tuhanku, mari menyembah Bapa yang baik. Kami angkat tangan kami menyembah Tuhan. Oh Yesus, oh ya Tuhan kami. Sembah dalam roh dan kebenaran. Minta ampun kepada Tuhan jikalau kau berdosa. Dan saat itu, oh kasih Tuhan melimpah, mengampuni. Bersyukurlah, bersyukurlah. Shikaralabayabo. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih atas suara-Mu. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Sungguh heran perbuatanmu, sungguh ajaib kau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh heran Engkau Tuhan. Perbuatanmu sungguhlah baik. Dan semuanya proses-proses yang kami alami Bapa, semuanya itu dalam sepengetahuan Tuhan dan baik adanya Bapa. Kami bersyukur untuk keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala-galanya Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur, begitu banyak syukur kami Bapa yang kami mau berikan pada hari ini. Namun satu Bapa yang kami tahu, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Kami tidak bisa Bapa. Mari naikkan pujian ini sekali lagi, katakan. Dengan apa kan ku balas. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Bersyukur pada dengan apa? Sungguh kami terbatas Tuhan, tak bisa, tak bisa. Oh, tak bisa, tak bisa. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa Tuhan. Kami undang Mutik bangkit berdiri saudara. Segala kebaikan-Mu, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur pada, sekali lagi katakan, oh, haleluya, haleluya, amin. Menyembah-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Selama-lama-lama-lamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Sekarang lama-lama-lama. Selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selama-lamanya Tuhan kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami akan bersyukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, inilah kami dengan rasa syukur. Biarlah Tuhan mau bertahta di atas pujian kami. Tuhan mau bertahta di atas ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Mari sama-sama saudaraku yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin, 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 amin. Haleluya. Begitu banyak muka-muka baru saudara. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan lagi, lebih semangat lagi, mari lihat tengok kiri kananmu, katakan selamat beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.
Haleluya, haleluya. Siap memuji nama Tuhan saudara? Sekali lagi siap memuji nama Tuhan saudara? Siap mengecap dan bersyukur kedatangan Tuhan? Haleluya, kita mau masuk pujian, haleluya. Kecaplah dan lihatlah begitu besar kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, shalom, selamat datang di JKI Kana Family. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Yes. Kasih setia Tuhan, kecaplah. Yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur Tuhan. Yeay. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Orang-orang yang diberkati Tuhan sama-sama sarakan haleluya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nikmati kasih setia Tuhan, kecaplah. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Jemaat sendiri yuk katakan syukur. Kurang semangat lagi. Berikan lebih lagi buat Tuhan. Kau dikasihi Tuhan, kau dipelihara Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Amin. Yes, Allah yang mengasihiku, Dia memeliharamu. Sekali lagi katakan syukur. Oh, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yakini selamanya Tuhan, selama-lamanya, selamanya. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya sebagai orang Kristen, pujian-pujian kita ini bukan bernyanyi biasa-biasa saja saudara. Kita bernyanyi untuk menyembah siapa? Kurang kompak. Kita menyanyi memuji Tuhan. Buat siapa tentunya?
Tuhan Yesus. Ada kuasa di atas puji-pujian kita. Ada kuasa di atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian anaknya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian. Siap-siap katakan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Siap-siap, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, haleluya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta. Come on jemaat. Tuhan Allah kita di atas pujian anak-anaknya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup apa? Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup apa? Kekuatan lawan. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya akan mengumumkan bahwa persembahan kita akan dijalankan 2 kali. Yang sebentar akan dijalankan, yang keduanya itu setelah firman. Yang pertama itu persembahan persepuluhan, dan yang kedua adalah persembahan mingguan. Baik Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, karena kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Baik, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita. Yesus terlebih besar, Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Bersama dengan sanak saudara kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah hari ini bukan ibadah yang kebetulan. Ibadah hari ini bukan ibadah yang rutinitas. Tapi ibadah hari ini adalah ibadah di mana kami mau berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi siang hari ini. Kuasai hati setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan sepenuh-penuhnya pikiran, hati kami. Kami mau mendiamkan segala suara hati kami Tuhan. Karena kami membiarkan suara Tuhan yang bekerja dalam kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Buat kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti agar kami boleh mengerjakan bagian kami. Suci kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku juga gak punya apa-apa Tuhan. Selain Tuhan yang bekerja di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ada isi hati Tuhan. Biar ada isi hati Tuhan di dalam isi hatiku. Ada perkataan Tuhan dalam perkataanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Cek, oke. Shalom.
Kurang semangat, shalom. Wah, saya lihat ada 700 orang di tempat ini ya. Kadang-kadang jemaat suka ngadi-ngadi juga, saya bilang gitu malah tepuk tangan. Ya nggak mungkin dong kalau 700 di sini. Kita beli tanah ya nanti ya kalau 700 orang. Itu baru amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Sehat banget, baru tanggal 4 sehat walafiat, seger bugar ya. Kalau minggu kemarin agak loyo-loyo, memang biasa itu jemaat ya. Kalau minggu kemarin tuh akhir bulan sepet banget ibadah, kita WL udah semangat, ngantuk aja bawaannya jemaatnya. Kalau minggu pertama begini enak, ya kan? Kita, Bapak Ibu Saudara tadi hujan enggak? Enggak, hujan? Enggak ya? Terang semua ya? Terang semua. Tadi saya berat ke sini udah hujan-hujan di Cinere. Waduh, mendung-mendung. Ya kan, mendung-mendung kan. Emang Cinere lain sendiri Kak. Cinere lain sendiri langitnya emang, beda. Udah gerimis, tapi puji Tuhan saat ini cerah semua, amin. Iya, suasana hati cerah Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Udah ditransfer ya? Udah masuk? Oke. Bagaimana Bapak Ibu bulan yang kedua di tahun 2024? Ini saya agak ini ya, ngeri-ngeri sedap juga nih, aku takut jatuh. Bulan yang kedua tahun 2024. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Aman? Amin. Bagaimana rasanya? Masalah sudah ada belum? Oh masih ngikut Bu, dari yang tahun kemarin masih ngikutin dia masalahnya. Ribut sama mertua udah ada belum? Oh iya benar. Ya bukan buat Bu Nina, buat yang lain Bu. Jangan kesal gitu dong. Udah ada berdebatan sama ipar belum? Belum punya ipar. Saya doain biar cepat-cepat dapat ipar ya Kak. Sudah ada sikut-sikutan belum di kantor? Bukan main Bu. Wah itu sih bukan lagi ya. Sudah ada selek-selek belum dengan teman pelayanan? Kalau gitu langsung kanan kiri. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro, enggak. Maksudnya apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, itu biasa. Amin. Taruh di sini, biasa. Biasa, ya. Tahun boleh berganti tahun, bulan berganti bulan. Masalah juga berganti masalah Bapak Ibu. Saya baca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur, bahwa ternyata kita itu orang-orang percaya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, kita bisa berubah loh. Siapa yang pernah mengalami hal demikian? Kita orang percaya semua, amin? Amin. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita memuji menyembah Tuhan. Penyembahan kalau belum 2 jam belum mau berhenti. Sampai putus senar gitarnya. Saking rohaninya. Puasa, kalah Tuhan Yesus 40 hari, kalah. Tapi ketika masalah itu datang, tekanan itu datang, terhimpitlah kita bisa berubah loh. Percaya enggak? Kenapa percaya Kak? Iya, pasti pernah ngalamin ya. Ya jangankan situ, saya juga pernah ngalamin. Kita baca yuk di Mazmur 73. Mazmur 73, semua bawa Alkitab. Alkipon ada lah ya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Kelihatan gak Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan di handphone masing-masing maksudnya, kelihatan di Zoom kalau nggak kelihatan ya. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28, kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Ketika aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam
siapa gerangan di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan. Ayat 28 sama-sama dengan lantang sama-sama katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya. Iya. Terus apa hubungannya, Bu? Sama Sama kita kalau ada masalah itu bisa berubah. Nah, itu pentingnya kita kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu dari awal. Tapi kalau kita baca dari awal 28 ayat, saya takutnya selesainya nanti terlalu sore gitu kan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah ya, dibaca. Oke. Kenapa saya bilang bahwa keadaan ternyata bisa mengubah kita, stres, tekanan, himpitan gitu ya. Pergumulan seringkali membuat orang-orang percaya menjadi kalut. Kalut, kalut. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita mundur sedikit ya. Mazmur 73 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Asaf. Iya, enggak semua mazmur ditulis sama Daud ya. Ada juga yang lain, pemazmur-pemazmur yang lain. Salah satunya Asaf. Kalau di ayat judul perikop apa di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Mazmur 73 judulnya apa? Nggak ada judulnya. Pergumulan dan iya. Ini kita banget ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen tuh ini banget nih, pergumulan dan pengharapan. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, Asaf mengalami satu keadaan di mana dia punya tekanan, ada himpitan, ada persoalan, ada permasalahan, ada pergumulan seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan pada awalnya kita bilang, Allah itu baik. Tadi lagunya gimana? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan. Keren banget. Refnya? Segala hormat bagimu Allah yang mengasihi. Yes. Pada awalnya kita semua memuji Allah dengan luar biasa. Allah itu baik, Allah itu keren, luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Iya, tergantung tapi. Oh sorry, di sini, Petra. Lihat sini aja Bu, lihat sini aja. Biasalah itu teknis ya. Oke, awalnya kita semua bilang Tuhan baik. Tapi Asaf berkata dia cemburu kepada orang-orang fasik. Apa yang bikin Asaf cemburu kepada orang-orang fasik? Ayat 3 berkata, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Di mata Asaf, orang fasik hidupnya lebih beruntung. Betul apa betul? Orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus, hidupnya lebih beruntung. Itu betul apa tidak? Betul. Betul. Kita melihat kok banyak orang yang gak pernah ke gereja, gak pernah ibadah, gak menyembah Tuhan, gak percaya Yesus, bahkan gak tahu Tuhan itu ada atau gak ada. Hidupnya beruntung, sukses, berhasil, punya semua yang kita gak punya, dia punya. Dia kesini, lolos. Dia kesini, lolos. Dia pengen ini, bisa. Dia pengen kerja di sana, bisa. Yang kedua, Asaf melihat ayat 4. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah loh, jadi kalau orang yang tubuhnya
gemuk dan sehat berarti orang fasik. Enggak dong. Terus saya gimana? Enggak. Buat Asaf dia cemburu. Kenapa? Kok orang fasik, orang yang gak percaya Tuhan itu hidupnya sehat-sehat aja. Gak ada sakit penyakit, gak ada kelemahan tubuh, gak ada. Gak ada COVID. Gak ada COVID. Masih ada gak sih COVID? Masih ya? Udah kemana tahu dia. Yang ketiga, ayat kelima, mereka tidak mengalami kesusahan dan mereka tidak kena tulah. Jadi di mata Asaf yang pertamanya yang ayat satunya dia bilang bahwa Allah itu baik. Dia bisa tuh jealous, cemburu sama orang fasik. Karena di mata Asaf orang fasik lebih beruntung, lebih sehat, lebih kaya, lebih berhasil, lebih segala-galanya. Saya mau bilang, Tuhan tuh adil gak sih sebenarnya? Adil. Apa itu adil? Ada yang bisa jawab? Nanti pulang saya kasih mie goreng. Karena emang ntar kita makan mie goreng. Apa itu adil? Ada yang mau bantu saya? Adil. Sama rata. Ada lagi? Jangan diulang-ulang yang sama rata, sama berat, sama tinggi. Jangan gitu, nggak kreatif itu namanya. Adil. Tante. Sesuai porsi. Tuh kalau orang penuh hadirat Tuhan jawabannya begitu tuh. Sesuai porsi. Makasih Tante. Ada lagi? Adil. Ada? Katia, ada? Kita nggak ada perdebatan apa-apa di sini. Saya cuma nanya aja, Kak. Sesuai kapasitas. Hah? Oh, ya sama, sesuai kapasitas, sesuai porsi, sama rata. Ya kurang lebih begitu ya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, adil buat saya nih, ini buat saya, mau gak setuju juga gak apa-apa. Adil tuh subjektif gak? Subjektif, kalau kata saya ya. Sesuai porsi. Siapa ya? Shalomika, ponakan saya ini. Dia mungkin gak makan bakmi 3 porsi? Tapi kalau Bang Geri mungkin gak? Ya mungkin. Sesuai porsi. Jadi adil tuh yang mana? Grace, nih anaknya Bang Daniel, keyboardis kita. Mungkin gak dia makan bakso 5 porsi? Nambah Bang pakai tetelan, pakai teh botol, pakai gak mungkin. Tapi kalau papanya mungkin aja. Adil itu subjektif Bapak Ibu. So saya mau bilang bahwa ketika Asaf merasa, kenapa orang fasik hidupnya lebih enak? Kenapa di luar sana orang lebih berhasil dari saya? Saya capek ibadah, saya capek pelayanan. Khotbah kanan kiri, nyanyi sampai putus uratnya. 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi ya Nat. Dengkul ini sudah lemas, berlutut berdoa. Puasa sudah sampai kurus turun, udah kayak intermittent fasting. 36 jam puasa, sampai turun 10-15 kilo. Gak ada jawaban Tuhan, Tuhan gak adil. Tahu gitu ngapain saya ke gereja? Ngapain saya ke sini? Toh ke Gunung Kawi juga bisa bikin kaya, ya enggak? Toh pergi ke orang pinter pasang susuk juga bisa dapat jodoh. Saya pernah ketemu perempuan pasang susuk, Bu. Cantik memang, cantik. Hah? Tapi waktu didoakan, ngeri. Ya, Tante ya, Mama Natali, betul ya Tante? Ngeri. Cantik sih cantik. Tapi waktu lagi didoakan, dia berubah. Jadi kuntilanak, serem. Jangan mau ya, yang anak-anak gadis pasang susuk, jangan ya Kak. Jangan ya Nat. Udah mahal, gak masuk surga lagi, jangan mau. Tuhan itu enggak adil kata Asaf. Karena ada tekanan, orang percaya bisa berubah. Bapak Ibu Saudara mungkin banyak menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ladang pelayanannya, meninggalkan semua yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan berikan visi, awalnya dia begitu kerjakan dengan giat. Tapi at the end, untuk hal-hal yang sepele menurut kita, dia tinggalkan. Saya agak sedih, bukan sedih ya, sebel juga sih. Dulu tuh waktu Kana ini belum jadi Kana, saya pernah mengundang salah satu public figure untuk kesaksian pujian. Dulu. Tapi sekarang,
Dia udah pindah. Sudah tidak memuji Tuhan Yesus lagi. Memuji Tuhan-Tuhan yang lain. Saya malu banget. Untung saat itu belum ada saya siaran YouTube-nya. Kalau ada udah saya take down itu. Malu banget. Beritanya rame. Dulu dia menikah sama pendeta. Lalu menjadi pemuji Tuhan. Sekarang dia menikah sama pendekar. Beda lagi yang disembah. Beda lagi. So saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bilang Tuhan tuh gak adil. Hanya karena kita belum dapat apa yang kita mau. Kenapa? Karena memang gak selalu hidup kita tentang apa yang kita mau. Amin. Karena hidup kita harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan juga mau anak-anaknya tuh cantik-cantik, sehat-sehat, dapat pasangan, dapat pekerjaan, hidupnya makmur, sejahtera. Tuhan juga mau begitu. Tapi kalau seperti Ayub minggu lalu saya ceritakan, kalau itu terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi, itu bukan untuk sesuatu yang buruk. Tuhan tetap menjadi pribadi yang adil, paling adil, seadil-adilnya. Pernah ada satu kawan saya bertanya begini, terkait Tuhan adil atau tidak adil. Setelah almarhum suami saya meninggal, ada satu kawan saya nanya begini, Bu, ini saya bercanda aja ya Bu ya, tapi Bu jangan marah katanya. Saya jangan tersinggung loh katanya. Itu berarti ciri-ciri orang mau nyinggung orang nih, kalau ngomongnya begini. Ibu jangan tersinggung katanya. Iya kenapa? Tapi jangan marah ya Bu, iya. Ibu tuh pernah nyesel gak sih nikah sama bapak katanya. Buset, gue bilang. Pertanyaannya, wah gak ada kurang-kurangnya nih saya bilang. Maksudnya gimana tuh? Iya maksud saya, ya kan ibu sekolahnya tinggi katanya, bisa dapat karir yang bagus katanya, bisa ini gitu kata dia. Tapi kan bapak gini, dia cerita itulah gitu. Terus yang terakhir dia sebutkan, terus bapak kan sakit Bu katanya gitu. Terus saya bilang gini, kalau kamu tanya saya pernah menyesal atau enggak, saya jawab, saya tidak pernah menyesal, saya bilang. Kalau capek pernah nggak? Pernah, orang hidup semua juga pernah capek ya Bapak Ibu ya. Tapi menyesal nggak? Enggak. Sekali aja Bu, sekali aja. Dia maksa. Sekali aja Bu katanya. Enggak, saya nggak pernah nyesel, aku bilang gitu. Oh, waktu Bapak udah sakit Bu, nggak nyesel juga katanya. Kok kamu maunya saya menyesal? Enggak, saya bilang gitu. Secara nggak langsung kawan saya ini mau bilang, Tuhan tuh nggak adil ya Bu sama ibu gitu. Tuhan tuh nggak adil loh. Ibu harusnya bisa dapat yang lebih dari itu. Kenapa ibu dapatnya itu? Katanya. Lah, emang Tuhan maunya yang itu terus bagaimana? Saya mesti bagaimana? Masa mau diretur? Kan nggak bisa. Saya bilang, saya nggak pernah menyesal. Saya bilang, saya nggak pernah katakan hal-hal itu menjadi hal-hal yang Tuhan nggak adil sama saya. Nggak boleh. Karena memang tidak. Tuhan tetap adil. Bahkan bukan hanya satu orang ini Bapak Ibu yang nanya sama saya hal seperti ini. Bapak Ibu saudara tahu, ada satu pendeta, sahabat saya, dia suami istri, saya ketemu sama dia lalu saya bilang, Dek, dia panggil saya adik, saya panggil dia abang. Sorry nih ya, saya ngomongnya agak santai nih. Gua gede banget kemarin waktu di rumah duka katanya. Kenapa Bang? Masa ada orang, ini di rumah duka, kemarin di rumah duka katanya. Ada orang ngomong, sampai dia ngomong gini, gua rasa ini teman pelayanannya si Inyo nih. Ya itu kan nama panggilannya kan. Teman pelayanan si Inyo, emang kenapa Bang? Masa dia ngomong begini? Untung ya si Vivi belum punya anak katanya. Pendeta ini sahabat saya ini bilang, kalau bukan di rumah duka udah gua gebukin tuh orang katanya. Mana ada orang nikah untung gak punya anak? Mana ada untungnya? Dia kesel, terus dia ngomong sama saya. Terus saya bilang, ya udahlah Bang, aku bilang gitu. Berarti dia bukan teman baik saya, aku bilang. Dia bukan teman baik almarhum, bukan orang yang dekat dengan kami. Dia nggak tahu apa-apa tentang kami. Dan mungkin bukan cuma satu orang, dua orang ini, mungkin saya nggak tahu berapa banyak orang di luar sana yang berkata apa tentang hidup saya. Juga Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu di luar sana orang ngomong apa tentang kita. Tapi dengar baik Bapak Ibu, di balik orang-orang yang ngomong begini-begini, banyak orang-orang yang iri sama posisi Bapak Ibu Saudara. Kita selalu melihat dari sisi negatifnya terus. Tapi ada orang yang pingin sekali ada di posisi kita. Orang itu punya segalanya.
harta, semua dia punya. Tapi yang dia gak punya apa? Keluarga. Selalu ngerasa kesepian. Selalu berusaha mencari validasi dari orang supaya diterima, dianggap saudara, dianggap teman, mencari afirmasi terus sama orang. Dia iri sama kita karena kita punya banyak teman. So dia mau hasut semua teman-teman kita supaya jadi teman-teman dia. Karena dia merasa Tuhan gak adil. Kita gak boleh jadi golongan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini bulan kedua, baru bulan yang kedua, perjalanan masih panjang sampai akhir tahun, masih 10 bulan lagi. Jangan dulu cepat-cepat bilang Tuhan gak adil ya. Mungkin hari ini ada yang belum merasa doanya belum dijawab Tuhan. Merasa belum dijawab Tuhan. Tapi kadang-kadang memang ada waktunya Tuhan tuh gak jawab kita loh. Maksudnya gak jawab tuh gini, Tuhan tidak mengabulkan yang kita mau. Tuhan tidak memberikan yang kita minta. Karena saya percaya Tuhan pasti tahu loh. Mungkin bukan yang itu yang harusnya buat kita. Ada yang lain yang Tuhan siapkan buat kita. So, jangan cepat-cepat bilang Tuhan tidak adil. Hari-hari ini, kalau kita merasa saya sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan kok. Saya percaya Tuhan kok Bu. Bapak Ibu Saudara nih ya, dengar baik nih. Jangan jadikan Tuhan doa sebagai jalan ninja kita. Tahu jalan ninja enggak? Jalan ninja itu shortcut kita, jalan pintas kita. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya yang menjadikan doa dan mendekat sama Tuhan itu sebagai jalan ninjanya. Ketika udah gak ada lagi yang bisa diharapkan, gak ada lagi yang mampu menolong, gak ada yang mau lagi jadi kawannya dia, gak ada lagi satupun manusia di dunia ini yang mau dengar dia, baru dia datang sama Tuhan. Banyak orang-orang percaya bilangnya saya udah berserah Bu, saya udah nyerahin semuanya sama Tuhan. Tapi ternyata dia datengin Tuhan itu adalah pribadi yang terakhir, bukan yang pertama. Harusnya ketika kita terhimpit seperti apa yang dirasakan Asaf, kita mulai ada gejolak di hati, kita datang itu sama Tuhan dulu. Jangan kita curhat dulu sama teman-teman kita. Teman-teman kita biar kata teman-teman pelayanan juga Bapak Ibu, kadang-kadang ada error-errornya juga. Nah, tuh yang ketawa pasti pernah ngalamin tuh. Kenapa Asaf bisa bertahan di kala himpitan dan tekanan, sekalipun dia ada rasa cemburu, ada rasa, kok gini amat sih gitu. Kenapa Asaf mampu bertahan? Ayat 28 adalah jawaban Bapak Ibu. Kita baca. Ayat 28 berkata apa? Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada supaya siapa yang hari ini bisa bilang, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ada yang mau bilang begitu hari ini? Ya kan? Angkat tangannya dikelek. Kelek, kelek. Aku suka. Gimana tadi kalimatnya? Tetapi aku suka dekat pada siapa yang suka dekat-dekat pada Allah? Natali. Siapa yang suka dekat pada Allah? Ternyata jawabannya Bapak Ibu, kenapa Asaf bertahan di kala himpitan tekanan yang membuat dia jealous sama orang fasik. At the end, Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ banyak perasaan-perasaannya Asaf, unek-uneknya Asaf yang disampaikan kepada Tuhan. Tapi di ending Asaf bilang, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ada terjemahan lain tentang aku suka dekat pada Allah. Saya juga agak-agak ini ya, karena gak ada layar. Sebenarnya sudah saya siapin Bapak Ibu. Nih, Mazmur 73 ayat 28 ini ada terjemahan lainnya. Ini kan terjemahan baru, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca. Ada terjemahan versi firman Allah yang hidup atau FAYH. Belibet. Nanti Bapak Ibu bisa download di Alkitab Bapak Ibu, saya bacakan ya. Ayat 28 bilang begini. Sedangkan aku akan berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup dekat dengan Dia. Aku telah memilih Dia dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana Ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan.
Amin. Yes. Ketika kita bilang kita suka dekat pada Allah, seperti yang Asaf katakan, itu tidak berhenti, aku suka dekat pada Allah, lalu titik. Lalu ganti perikop selanjutnya, no. Aku suka dekat pada Allah supaya aku bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. That's the point Bapak Ibu. Bulan Februari orang bilang bulan penuh cinta, ada Valentine di sana. Halah, apa itu? Buat saya level tertinggi rasa cinta kita sama Tuhan adalah ketika kita suka dekat pada Allah. Dan ketika kita suka dekat pada Allah, kita akan cenderung mau menceritakan tentang Allah. Contoh, Pak Giri sama Bu Sintia. Nanti kalau jemaat saya ini marah lagi kan, jadi contoh jangan. Pak Giri sama Bu Sintia aja. Waktu Pak Giri, waktu Bu Sintia dekat sama Pak Giri, Bapak Ibu Saudara tahu nggak kisah cinta mereka ini udah kayak di FTV loh. Bu Sintia dari kota Pekanbaru terbang ke Depok demi pujaan hatinya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat pasangan suami istri ini. Untung jadi loh. Kalau nggak jadi habis diongkos sudah. Menikah mereka, saya datang waktu mereka menikah. Waktu Bu Sintia dekat dengan Pak Geri, masih suka aja Bu, masih suka nih. Lewat Facebook kan? Lewat Facebook. Kata Kak Sintia ini, Pak Geri itu Indiaman. Karena mukanya kayak ada Arab-Arabnya gitu ya. Waktu Bu Sintia suka sama Pak Geri, Bu Sintia rela-rela datang ke Depok supaya apa? Supaya dekat. Biasanya orang kalau jatuh cinta maunya dekat-dekat. Gak ada pasangan yang berharap long distance aja lah sayang gitu. Mana ada orang gila itu kayak gitu. Enggak, tapi kalau keadaannya begitu ya mau diapain gitu kan. Semua maunya dekat-dekat. Nah, waktu Pak Geri dekat-dekat dengan Bu Sintia, sudah berdekat nih, sudah dekat ya. Sudah dekat, punya hubungan yang baik. Saya yakin kemana aja dia pergi, dia pasti ceritain tentang pasangannya. Pacar gua baru katanya, cantik dia orang Pekanbaru, orang Batak lagi, buru Batak, buru Storus katanya. Emang iya bro? Iya cantik, rambutnya panjang, suka nge-gym katanya gitu, badannya bagus. Ya, dia cerita. Sama, Bu Sintia juga, ada pacar gue muka, orang Batak sih katanya, tapi mukanya tuh kayak Arab-Arab gitu katanya, diceritain. Orangnya rajin katanya, pinter, diceritain. Orang kalau lagi suka, lagi deket, cenderung pasti menceritakan si orang yang lagi deket ini. Kalau kita deket sama Tuhan, harusnya kita juga punya kerinduan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Buat saya aneh kalau ada orang percaya, orang Kristen mengaku dekat sama Tuhan, tapi gak pernah sharing apapun tentang Tuhan. Buat saya aneh. Lalu Tuhan masuknya di sebelah mana tuh kalau gitu? Kok nggak memunculkan kerinduan untuk kita membagikan itu? Karena apa? Ketika Asaf tahu bahwa, oh ternyata cuma Tuhan nih yang bisa jadi perlindunganku. Ketika dia bilang ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi buat Asaf, nonsens lah, orang fasik berhasil kayak sukses, kayak kaya, kayak ini, kayak terserah. Tapi Tuhan bekerja dalam saya dan saya akan ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada bilang Tuhan gak adil tuh nggak ada. Manusia punya proses Bapak Ibu. Percaya, lalu ada masalah, mulai goyah. Tapi jangan goyah-goyah habis langsung dimakan. Enggak, tapi ketika goyah itu datang sama Tuhan, kita akan dapat kekuatan yang baru, amin. Asaf bilang Tuhan perlindungan kita. Gunung batu dan keselamatanku. Firman Tuhan katakan. Nah, ketika dia datang sama Tuhan dan berkata, aku suka dekat pada Tuhan. Menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Lalu muncul kerinduan untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Siapa yang rindu membagikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya sangat yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua mendatangkan kebaikan.
Bapak Ibu tahu nggak, apa sih kebaikan yang hakiki yang dimaksud sama firman Tuhan? Kenapa kita suka bilang, ya Roma 8:28 juga berkata demikian, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebenarnya apa kebaikan yang paling hakiki, yang paling esensi, yang mau disampaikan sama firman Tuhan untuk setiap kita? Ayat 27 bilang, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Ketika kita menjauh dari Tuhan dalam kondisi terhimpit, persoalan seperti Asaf tadi, seandainya kita tidak lulus seperti Asaf tadi, maka kita menjadi golongan-golongan orang yang binasa. Ketika ketika firman Tuhan bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan, tahukah apa itu kebaikannya? Keselamatanmu. Amin. Ketika kita tidak dibinasakan, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Mendatangkan kebaikan kalau cuma perkara yang dulunya miskin jadi kaya, yang dulunya homeless jadi punya rumah gedongan, yang dulunya pengangguran punya perusahaan. Itu mah biasa. Gak usah datang-datang sama Tuhan Yesus pun kau bisa dapatkan itu. Tapi yang gak bisa diberikan sama dunia itu kekekalan. Amin. Keselamatan. Ketika Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita mau, kita gak dapat, tapi kita ngambek sama Tuhan, kita bilang Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan gak jawab doa saya. Enggak, itu demi kebaikanmu. Apa kebaikanmu? Kekekalan. Karena mungkin yang kita minta cuma menjauhkan kita dari Tuhan. Mumpung masih bulan Februari Bapak Ibu Saudara, kita benahin sedikit-sedikit apa yang salah-salah nih. Apa yang agak-agak miskomunikasi antara kita sama Tuhan. Tuhan maunya apa, kita maunya apa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara tahu lagu ini? Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dan hatiku habis gunung batuku dan bagianku selama. Ada amin Bapak Ibu? Tetaplah Allah selama. Jadi hari ini belajar dari Asaf yuk. Asaf seorang pemazmur yang tercatat dalam Alkitab. Dari mulai dia tulis sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang, nama dia tetap tercatat di dalam Alkitab. Kita belajar, dia juga ngalamin proses up and down dalam hidup, ngalamin. Secara daging, kita juga pengen lah kayak gitu, kita juga pengen lah punya itu, kita pengen lah bisa begitu. Tapi buat apa kita punya semuanya itu kalau kita binasa? Hari ini belajar dari Asaf ya Bapak Ibu ya. Belajar jangan bilang Tuhan gak adil. Karena ketika Tuhan gak jawab, Tuhan gak kasih maunya kita, itu demi menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemusik. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Apa yang mau Bapak Ibu Saudara sampaikan sama Tuhan hari ini, di awal bulan ini, ambil waktumu 2-3 menit, sampaikan sama Tuhan. Gak usah terpengaruh kanan kiri, gak usah terpengaruh depan belakang,
Gak masalah kalau Bapak Ibu Saudara gak ingat lagunya atau gak hafal liriknya, it's okay. Tapi ambil waktumu untuk ngobrol sama Tuhan. Akui segala sesuatu di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah ngerasa seperti Asaf, kita pernah ngerasa, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa aku kurang ini? Kenapa aku gak punya ini? Kenapa aku gak bisa begitu? Tapi cukup sampai hari ini Bapak Ibu. Keluar dari tempat ini. Gak ada lagi pemikiran seperti itu. Gak ada lagi negative thinking sama Tuhan. Gak ada lagi bilang Tuhan jahat. Gak ada lagi bilang Tuhan gak adil. Karena Tuhan baik. Karena pada dasarnya Tuhan cuma mau menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan gak mau kita binasa hanya karena hal-hal duniawi yang kita inginkan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, katakan tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, selain kau tiada yang lain. Selain tiada yang lain. Harap padaku di surga, selain kau tiada yang lain Tuhan. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetap gunung batu kami Tuhan. Dan bagianku, tetaplah Allah selalu. Katakan tetaplah Allah selama. Tetaplah Allah selama-lamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan pada pagi siang hari ini. Tapi hamba percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan, buat kami mengerti setiap firman ini. Buat kami percaya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerjakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Tidak mudah bilang Tuhan gak adil. Tidak mudah untuk menyalahkan Tuhan. Tapi kami mau belajar berproses Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk berkata, aku suka dekat sama Tuhan. Aku suka dekat sama Tuhan. Supaya aku bisa cerita sama banyak orang. Pekerjaan-pekerjaan ajaib apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupku. Dan ketika itu kami lakukan Tuhan, maka dunia ini akan mengenal siapa Yesus Tuhan Kristus. Siapa Raja di atas segala Raja yang menyelamatkan umat manusia. Itu kerinduan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Sedalam-dalamnya hati mereka, Engkau paling yang mengetahui Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekalipun daging, hatiku, fisikku lenyap, tapi Engkau tetap gunung batuku selama-lamanya Tuhan. Karena yang terutama dalam hidup kami mau duduk dekat kaki Tuhan, supaya kami tidak binasa. Karena kami tahu Engkau sudah anugerahkan keselamatan itu ribuan tahun yang lalu kepada setiap kami Tuhan. Dan kami terima dengan sukacita. Dan kami akan terima dengan penuh kepercayaan Tuhan Yesus. Supaya kami bisa mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur untuk pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya barang siapa yang menabur tidak pernah akan menjadi kesulitan, tidak akan pernah menjadi berkekurangan. Karena kami percaya kami memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Cek. Baik, sama-sama kan kita tak menabur. Siapkan hatimu, mari kita menaikkan pujian. Kami berbahagia dan yakin teguh Tuhan. Yes. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus, ciptaan baru Roh Kudus. Mari bernyanyi. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, oh bahagia,
memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan lagu Ku Bersyukur. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih serta-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hosti dan anggur yang akan kita angkat bersama-sama akan diubahkan menjadi benar-benar tubuh dan benar-benar darah Yesus? Sama-sama kita angkat hosti terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Kami yang menyatu dengan tubuh Kristus, apapun nama sakit penyakit kami sudah sembuh. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di atas kepala tinggi Bapak Ibu. Bersama dengan saya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Memberikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Hari ini kami berjanji untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Doa kami hari ini, rumah tangga kami tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada kata perceraian. Suami istri saling mengasihi, saling mendoakan, saling menyelamatkan, hidup dalam kasih mula-mula. Lewat kuasa darah Yesus, kami menjadi warga kerajaan sorga. Namaku, nama suami, nama istri, nama anak-anak, dan nama keluarga besarku tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kami percaya oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang suci, darah Tuhan kami, darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, mengucap syukur, nyatakan segala kerinduanmu di hadapan Tuhan. Yang sudah selesai boleh silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Ada sukacita, amin? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pengumuman minggu depan ibadah dilakukan di tempat ini di jam 10 ya. Sebetulnya tadinya kita tidak mau geser jam ibadah Bapak Ibu Saudara. Cuma karena kita ini perdana, dan di depan kita ini juga adalah rumah Tuhan, juga adalah gereja. Jadi kita harus beradaptasi dulu apakah saling mengganggu atau tidak. Ternyata tidak. Jadi kita akan kembalikan ke jam seperti biasa, jam 10. Ibadah jam 10 di tempat ini. Ajak kawan-kawan, keluarga, saudara, sanak, famili kita untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kebenaran firman Tuhan supaya setiap kita dipulihkan. Dan setiap kita yang dipulihkan kita pulang sehingga keluarga kita juga bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya nanti Komsel juga akan diadakan di minggu kedua. Minggu kedua ya? Minggu kedua, berarti minggu depan Bapak Ibu ya. Nanti akan diinformasikan hari, tempat, tanggal. Kemungkinan dilaksanakan juga di tempat ini ya. Jadi datang Bapak Ibu Komsel. Jangan cuma hari Minggu aja ya. Biar kita punya komunitas yang sehat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pemilik gedung ini.
keluarga besar Kopens di tempat ini. Terima kasih banyak atas kebesaran hatinya menerima kita semua, anak-anak Tuhan di tempat ini boleh sama-sama beribadah. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Ketumbar. Kasih tepuk tangan dulu untuk keluarga besar Ketumbar. Apa itu ketumbar? Ketumbar memang bumbu masak Bapak Ibu, tapi bukan itu maksud saya. Keluarga tumbuh bersama, atau kalau di luar dikatakan KTB, begitu ya. Keluarga tumbuh bersama. Jadi kalau yang gak punya keluarga, ke situ, itu ada keluarga di situ. Yang gak pernah bertumbuh, ke situ, jadi bisa bertumbuh ya. Betul ya Pak? Ada ketuanya Pak Ken, thank you Pak Ken sama istri, Tuhan berkati selalu. Apalagi ya, udah situ aja pengumuman dari saya. Bapak Ibu Saudara minggu depan datang lagi ya ke tempat ini sama-sama kita ibadah. Dan akan diadakan ibadah sekolah minggu, tapi masih dirancang-rancangkan untuk tempat dan waktunya. Tetap dukung dalam doa Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Ibadah hari ini, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Mungkin sebentar kami akan berpisah, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang duduk paling depan sampai paling belakang, paling kanan sampai paling kiri. Tidak ada yang terluput, anak-anak, orang dewasa, orang tua, anak, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pekerjaan, usaha, toko dagangan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Keturunan-keturunan, generasi-generasi muda diberkati Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga yang kudus dan keluarga-keluarga yang berdampak bagi sesamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dari mulai worship leader ada Saudari Natali, imam musik ada Bang Daniel. Kemudian di media ada Saudara Ridwan, ada Bu Koordinator, Pak Geri, Bu Cynthia. Semua setiap kami, bahkan Petra yang membantu mempersiapkan pelayanan ibadah di tempat ini. Terima kasih. Juga Pak Maksi dan Bu Cindy yang membantu kami mempersiapkan ruang ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati senantiasa hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Cerih lelahmu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi sekedar hamba-hamba upahan di bumi Tuhan. Dan kami percaya upah kami besar dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, tidak lupa memberkati keluarga di tempat ini Tuhan, keluarga Kopens yang sudah membuka pintu untuk ibadah di tempat ini. Seluruh besar keluarga Oma Mary diberkati Tuhan. Bahkan ibadah yang selanjutnya di sore hari Tuhan, Ibu Lina dari GPDI Tuhan yang memberkati senantiasa ibadah di tempat ini. Ruangan ini menjadi kemah kemuliaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana masa-masa politik ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kehadiran kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak terang. Kami tidak membawa keributan, kami tidak membawa kerusuhan, kami tidak mengedepankan segala perbedaan Tuhan. Tapi kami menjadi penengah, kami menjadi pembawa damai untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap proses yang akan berlangsung Tuhan dalam proses pemilu ini. Dari tingkat yang paling
rendah, yang paling tinggi Tuhan, yang paling dekat dengan kami Kota Depok, sampai yang paling jauh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangannya Tuhan. Bahkan kota kami diberkati, damai, sejahteralah warga masyarakat kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa untuk sinode kami yang terkasih, Jemaat Kristen Indonesia diberkati senantiasa Tuhan, setiap jajarannya, Pak Adi bersama istri, bahkan Ibu, Bu Adi yang berulang tahun, Tuhan diberkati senantiasa, di masa tuanya tetap menjadi berkat, tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi umat bumi di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami mau pulang Tuhan Yesus, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Biarlah kiranya segala kebaikan, kemurahan, kebajikan mengikutimu, mengikutiku, mengikuti keluargamu dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara dan saya dalam awan-awan kemuliaan untuk berpesta bersama-sama dalam kerajaan sorga. Semua yang percaya sudah terima berkat dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, ibadah telah selesai, saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu yang minggu akan datang. Shalom. Shalom. Oh, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Foto bareng. Baik Bapak Ibu Saudara semua, jangan balik dulu ya Bapak Ibu, karena kita mau ajak untuk foto bersama. Yuk kita sama-sama kita maju ke depan untuk foto bersama. Yang ada di depan boleh masuk dulu karena kita mau foto bersama. Oh, aku bernyanyi bahagia.
memuji Yesus. Ayo Bapak Ibu yang ada di depan, boleh masuk dulu, kita mau berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu, kita ke depan dulu sebentar. Selamanya memuji Yesus.